Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyamaya Serang Banten. Selamat subuh setelah subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas karunia Allah Tuhan, semua kita berkelimpahan ke kebelimpahannya, kesuksesan, kekayaan, kesehatan. Sebelumnya bahas apa yang akan kasih tahu pada pagi hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya ya guys. Gini guys, sekarang ini Nyai membahas tentang bagaimana sih tips jantung sehat ala Nyai gitu kan. Apa sih yang perlu, penyakit hati apa yang perlu kita hindarin? Ya sebenarnya bukan hindarin sih, maksudnya ya cara penanggulangannya seperti apa gitu. Waktu dulu itu ketika Nyai waktu di Bali kan, karena kerjanya itu pokoknya ngobatin orang itu, dari kebanyakannya hampir rata-rata habis maghrib sampai itu subuh, nanti jam 8 itu baru tidur guys, bener guys. Terus ya tapi jeda-jeda gitu ya, nggak yang beruntun terus gitu kan, kita waktu sholat gitu. Nah itu Nyai itu sempet kan, tapi kebiasaannya dulu itu kalau sebelum tidur walaupun jam 8 walaupun jam berapa itu upayain makan. Mau dibilang orang gendut kata apa, atau nanti jadi gemuk jadi daging gini Nyai nggak peduli. Judulnya Nyai makan gitu kan. Dulu sebelum vegetarian itu Nyai makan minum susu ya kan, susu kemudian telur ya kan, telur rebus itu tapi yang matang ya. Ingat, cewek nggak boleh yang setengah matang karena ngaruhnya ke kelamin gitu. Kalau cowok nggak masalah, harus setengah matang gitu kan. Itu sempet pokoknya adalah berapa tahun ya, setahun 6 bulan kayak gitu kan, nyelakuin terus kan. Jadi kayak kalong gitu kan. Jadi pagi untuk tidur gitu, habis maghrib untuk kerja ya, walaupun jeda-jeda gitu sampai jam 8 pagi. Walaupun ya makan sempet yang namanya kayak limbung gitu sama ini, jantung gitu. Pernah sempet yang waktu itu Nyai ngobatin orang sama disuruh nerawang juga plus gitu, Nyai tolong liatin gini itu mata udah ngantuk-ngantuk kayak gini, udah kayak wes tapi masih jejak gitu. Oh nih Nyai jawaban gini, itu sempet Nyai sampai aduh sakit banget. Itu mungkin yang namanya serangan jantung ya gitu. Dulu kan Nyai belum bisa ngobatin yang namanya jantung tuh kayak gini, Nyai genggam aja gitu kan. Dulu itu Nyai caranya pakai gini, padahal Nyai dulu itu belum tahu yang namanya tentang pengikhlasan. Cuman memang kalau soal masalah ikhlas udah dari dulu, udah dari tahun 2010-an gitu. Sekarang 2020, 10 tahun yang lalu itu Nyai gini duduk gitu. Oh Nyai gini, Nyai rilekin. Ingat itu ya guys, ketika jantung degup kenceng, rilekin, tarik napas gitu kan, rileks, hembus gitu kan, rileks. Kemudian Nyai pegang gini, ikhlas Nyai sambil usap-usapin gitu jantungnya, rileks. Dulu itu gini caranya ngempasin penyakit itu ya, gini, rileks sama gini, rileks. Terus sambilnya itu peredaran darah tuh Nyai sugestiin tuh lancar gitu. Alhamdulillah tuh guys, jadi enggak. Itu sempet kalau nggak salah itu yang satu. Terus kedua sempat ngandal pasien, dia baru pulang kampung. Kalau di Bali kan kebiasaannya kalau ada upacara itu mereka balik ke kampung gitu kan. Itu nah perjalanan biasanya kan 2 jam 3 jam kayak gitu kan, dari kampung itu naik motor gitu kan. Kadang itu ngendel, habis ngendel Nyai ngebatin, Nyai itu minum dingin, bener minum dingin itu guys. Perut keras gak bisa napas ya kan, sampai astagfirullahaladzim, ini kalian dinamain serangan jantung gitu. Ini keras tapi Nyai rilekin diginin gak kena gini. Nyai rilekin caranya kan gitu kan, semua pasien rileks. Terus baca, kalau Nyai kan muslim gini, Allah Muhammad gitu kan, sampai 3 kali gitu. Itu ngeplong guys, langsungnya ya Allah terima kasih Allah. Itu
di Bali adalah 3 kali kayak gitu tuh hampir serangan jantung. Enggak, yang waktu itu pertama lagi 4 kali, yang waktu itu di Jakarta sempet gitu. Ya itulah, lagi-lagi mungkin Nyai angin banget gitu kan, lupa minum susu. Nah kemudian Nyai ngendel habis ngobatin orang, Nyai minum dingin gitu, nggak pakai es. Nyai nggak suka pakai es, mendingan dingin gitu kan. Itu pun dingin jarang-jarang sih ya. Dingin itu kalau kayak doping badan Nyai kan, karena Nyai ngobatin bersihin santet juga, itu Nescafe latte dingin baru gitu. Nggak masalah. Tapi kalau yang lain-lainnya kurang sih, nggak gitu terlalu suka minum yang dingin-dingin gitu. Jadi paling air putih pun biasa aja gitu. Biasanya minumnya segini, segelas gede banget nih. Ini bisa 1 gelas ini cuman 2 kali napas. Iya, ya gimana guys, namanya ngobatin orang. Nah Nyai dengan cara rileks gitu kan, kayak sugesti gini, keluar gitu anginnya gitu, keluar gitu, itu ngeplong banget. Nah biasanya itu penyakit tiba-tiba serangan jantung duduk gitu, biasanya satu kita kan gitu, malah keluar angin. Nyai sering guys ngasih masukan ke kalian, tatanya Nyai anginnya keluar sendiri. Itu satu, itu intonasi jangan kenceng, itu satu. Kedua, itu mendem kesel banget ya dulu ya, mendem kayak kesel yang dimana dulu gitu kan. Itu pendem kesel banget, dipendem itu campur aduk itu kalau serangan jantung itu. Gendek, sedih, kesel, dendam, jadi satu itu. Nah kalian yang belum dan sudah, ya istilah kasarnya belum gitu, jangan sampai serangan jantung. Itu cara itunya ngerilekin diri gitu kan ya. Bisa dibilang hampir mirip yoga maybe gitu kan, mungkin. Jadi dengan perilekan badan gitu kan, jadi darah itu lancar semua dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu satu. Kemudian kedua itu apa namanya, caranya gitu, rileks gitu. Jadi kita sugesti badan kita tuh rileks gitu. Dan kemudian biasanya penyakit jantung itu kalau pembengkakan jantungnya itu biasanya ada sesuatu yang dipendem banget, padahal mau diungkapin tapi nggak bisa, jadi akhirnya mendem gitu. Nah itu hampir mirip juga tuh. Jadi penekanan juga, kita ngomong kalau ngeyel nggak, nanti itu ke arahnya ke diabetes, nantinya kasih tahu. Jadi usahain guys ya, jangan lupa. Memang kalau dari penyakit medisnya itu asam lambung naik, ngaruhnya ke jantung. Makanya bagi para yang sering begadang, entah itu kerjanya sip-sipan atau dianya sering begadang dengan sesuatu hal gitu kan, entah pekerjaan atau lagi nyantai gimana, ngobrol atau mendiskusikan masalah apa, itu jangan lupa ketika malam hari di atas jam 12 asam lambung naik. Nah itu akhirnya hasil oksigen nggak ngaruh ke nggak lancar ke jantung, menyebabkan ya jantung nyumbat gitu, bisa jadi engap gitu kita napas, itu ngaruh juga. Jangan lupa upayain sering minum susu ketika begadang, minum susu. Entah bisa kalian bisa susu apa aja, kalau bisa usahain yang susu putih ya kan, susu putih cair, kalau nggak bubuk. Kalau biasa Denko, atau kalau nggak susu beruang, itu bagus banget untuk angin. Bagi yang sering kayak misalnya kerjanya di luar rumah, yang sering menggunakan motor gitu kan, warawiri, ojol dan segala macamnya, itu upaya minum susu beruang, karena bisa ngaruh ke jantung, nyumbat, nggak ngalir. Jadi yang ngalir angin, bukannya darah lancar dan oksigen lancar. Upayain susu beruang, itu penting banget. Dan juga atau kalau tidak ya, kalau nggak susu beruang, madu hitam. Itu apalagi yang cowok ngaruhnya. Kalau ini udah nyumbat begadang, itu ngaruhnya ke kelaminnya gini gitu. Coba deh kalian telaah yang biasanya, yang masih mendem kesel, yang masih mendem
sesuatu hal yang nggak diungkapin, atau kalau nggak dinasihatin tuh nggak terima gitu. Jadi gini guys, kalau kita mendengar pendapat orang, jadi cukup kita dengar gitu kan, cukup kita simak. Yang bagus kita tiru gitu kan, yang nggak bagus udah gitu, nggak perlu ditentang. Itu biasanya kalau jantung punya masalah jantung juga sering nentang, oh enggak gini 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 gitu. Ya cukup didengar aja, oh iya gitu, walaupun dia nggak bener gitu ngomongnya, oh ya udah. Nah, karena kenapa orang biasanya walaupun sejahat-jahatnya orang itu biasanya suka ada sesuatu yang kita petik dari dia, dan itu pasti baik dan itu hikmah. Nah, sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya juga, tetapi kita petik yang baiknya. Karena kenapa? Pada dasarnya manusia tempatnya salah. Karena kenapa? Manusia sesungguhnya itu sesama-sama belajar. Belajar lebih baik, belajar lebih sopan, belajar lebih menghargai hidup. Itu samanya juga sama-sama belajar. Kita hidup sama-sama belajar. Dan kenapa Nyai kasih tuangin di video ini untuk berbagi gitu kan ya, yang ya dari pengalaman Nyai dan yang biasa Nyai kasih tahu ke pasien bagaimanakah ini gitu. Itu menjadikan muka lebih awet muda, senyum, dan barokahnya banyak banget guys. Semua agama, semua apapun dia, apapun jabatannya. Makanya ketika kita memendam sesuatu hal, mending dikomunikasiin gitu, dan bisa menerima pendapat orang. Sekian ya guys, bincang-bincang dari Nyai tentang tips sehat jantung ala Nyai. Dan jangan lupa like-nya, komennya, share-nya, kalau misalnya subscribe-nya, kalau misalnya bermanfaat bisa sharing ke saudara, karena ini penting banget tentang kehidupan, biar kehidupan kalian lebih indah, kalian lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam keberlimpahan.